Selamat datang di segmen sejarah hari ini. Kita akan membahas sejarah menarik dari sebuah negara kecil di Amerika Selatan, Suriname. Meski berukuran kecil, Suriname memiliki sejarah panjang yang penuh warna. Dipengaruhi oleh kolonialisme, perbudakan, migrasi, dan politik yang dinamis. Kisah Suriname dimulai jauh sebelum kedatangan Eropa. Ketika wilayah ini dihuni oleh suku asli seperti Arawak dan Carib. Namun, sejarah modern Suriname dimulai pada abad ke-17 ketika bangsa Eropa, termasuk Inggris dan Belanda, berusaha menguasai wilayah tersebut. Pada tahun 1667, melalui Perjanjian Breda, Suriname secara resmi jatuh ke tangan Belanda. Sejak itu, Belanda mulai mendirikan perkebunan besar untuk menanam tebu gula, kopi, dan kakao. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan, Belanda mulai mendatangkan ribuan budak dari Afrika. Selama periode kolonial, budak Afrika hidup dalam kondisi yang sangat keras. Banyak dari mereka melarikan diri ke hutan-hutan pedalaman, membentuk komunitas Maron yang bertahan hidup dengan melawan kekuasaan kolonial. Mereka mendirikan desa-desa mandiri dan mempertahankan budaya, serta tradisi nenek moyang Afrika mereka. Petik 2. Pada tahun 1863, Belanda akhirnya menghapus perbudakan, tetapi para budak baru benar-benar bebas setelah masa transisi 10 tahun. Namun, penghapusan perbudakan menciptakan kekosongan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, Belanda mendatangkan pekerja kontrak dari India pada tahun 1873, dan dari Jawa mulai tahun 1890-an. Ini menyebabkan terbentuknya masyarakat multietnis yang hingga kini menjadi ciri khas Suriname. Meski kolonialisme terus berlangsung, Suriname mulai bergerak menuju kemerdekaan pada abad ke-20. Setelah perjuangan politik dan diplomatik, Suriname akhirnya merdeka dari Belanda pada tanggal 25 November tahun 1975. Namun, kemerdekaan ini disambut dengan ketidakpastian, dan banyak orang Suriname pindah ke Belanda karena kekhawatiran tentang stabilitas negara yang baru. Tak lama setelah merdeka, pada tahun 1980, Suriname mengalami kudeta militer yang dipimpin oleh Sersan Desi Bouterse. Pemerintahan militer ini bertahan selama beberapa tahun dan ditandai dengan berbagai insiden kelam, termasuk pembantaian Desember tahun 1982, di mana 15 aktivis dan pemimpin oposisi dibunuh oleh rezim militer. Suriname akhirnya kembali ke demokrasi pada tahun 1991. Meskipun politik negara tersebut tetap dipengaruhi oleh tokoh-tokoh militer seperti Bouterse, ia bahkan kembali menjadi presiden pada tahun 2010 dan terpilih kembali pada tahun 2015. Meski menghadapi tuduhan kejahatan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan narkoba. Di masa kini, Suriname dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan etnisitas, dengan populasi yang terdiri dari keturunan Afrika, India, Jawa, Tionghoa, serta keturunan Eropa. Sejarah panjang kolonialisme, migrasi, dan dinamika politik membentuk Suriname menjadi sebuah negara yang unik di kawasan Amerika Selatan. Demikianlah sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan penuh tantangan dari negara kecil namun penuh makna, Suriname. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode sejarah berikutnya.